Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadir Nur Rohim dengan NIM 222022050, program studi sistem komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas UAS pada mata kuliah Statistik dan Probabilitas, yaitu menjelaskan tentang jurnal yang berhubungan dengan materi yang telah sudah diberikan. Sebelum itu, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Jadi, ini adalah jurnal yang saya ambil, yaitu judulnya Model Distribusi Binomal dalam Mengukur Probabilitas Keberhasilan Uji Coba Kualitas Layanan Sistem Informasi. Jurnal ini juga sudah terakreditasi Sinta 4. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Ini adalah untuk jurnalnya. Langsung saja dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Eh, Dalam dunia perbankan, khususnya bank syariah, kepuasan pelanggan merupakan aspek strategis yang sangat penting. Kepuasan pelanggan tidak hanya menjadi indikator kualitas layanan, tetapi juga menjadi kunci untuk memenangkan persaingan dan membangun loyalitas jangka panjang. Bank syariah menghadapi tantangan dalam memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harapan masyarakat. Kualitas layanan seringkali dinilai berdasarkan dua aspek utama, yaitu harapan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima. Ketika harapan dan kenyataan tidak selaras, maka ketidakpuasan dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang mampu memberikan gambaran objektif mengenai kualitas layanan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model E-Servqual yang melibatkan 5 dimensi penting, yaitu yang pertama, tank atau fasilitas fisik, tampilan, dan eh, peralatan. Yang kedua yaitu reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan secara akurat dan konsisten. Yang ketiga yaitu ada responsiveness, yaitu kecepatan dan kesigapan dalam melayani pengguna. Yang keempat ada assurance atau pengetahuan dan sikap profesional dalam dari staf mainan. Yang kelima yaitu empati atau perhatian dan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. Namun yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penggunaan distribusi binomal sebagai alat analisis ke probabilitas untuk menafsir keberhasilan uji coba kualitas layanan sistem informasi. Dan dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperkirakan peluang keberhasilan layanan berdasarkan data yang diperoleh dari survei dan memberikan dasar statistik yang kuat untuk pengambilan keputusan. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini diawali dengan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan. Peneliti kemudian merancang kuesioner dengan skala tingkat 5 poin untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna berdasarkan 5 dimensi E-Servqual. Kuesioner tersebut disebarkan kepada 25 responden yang merupakan pengguna sistem informasi pada lembaga yang diteliti. Setiap responden memberikan penilaian terhadap 5 dimensi
dengan masing-masing terdiri dari beberapa indikator. Skor kuesioner diklasifikasikan dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, sangat tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model distribusi binomal yang dalam statistik digunakan untuk eh, menghitung jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan independen yang nantinya terdapat dua hasil kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Eh, Rumus yang digunakan yaitu X bin N, P, di mana N adalah jumlah responden yang disurvei atau sampelnya, P yaitu probabilitas keberhasilan berdasarkan kategori tertentu, misalnya puas. Model ini digunakan untuk memperkirakan probabilitas terjadinya keberhasilan, misal respon puas atau sangat puas dalam berbagai skenario jumlah responden. Untuk selanjutnya yaitu masuk dalam hasil dan pembahasan. Di sini tertampil tabel 1 distribusi frekuensi variabel. Di sini ada beberapa data. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap sistem informasi. Berikut adalah hasil dari masing-masing dimensi. Yang pertama, Daniels mendapatkan 76% responden puas dan sangat puas atau sangat puas. Yang kedua, Reliability mendapatkan 84%, Responsiveness mendapatkan 72%, Assurance mendapatkan 88%, yaitu mendapatkan nilai tertinggi. Yang terakhir, Empati mendapatkan 80%. Yang kedua, di sini juga tertampil tabel 2 rekapitulasi jawaban responden. Di sini ada beberapa data juga. Eh, Distribusi probabilitas dari seluruh jawaban responden adalah sebagai berikut. Eh, yang pertama, sangat puas mendapatkan 20,7% dengan nilai probabilitas 0,207. Yang kedua, puas mendapatkan 51,8% dengan nilai probabilitas 0,518. Yang ketiga, yaitu cukup puas mendapatkan 22,8%. Yang keempat, tidak puas mendapatkan 4,7%. Yang kelima, sangat tidak puas mendapatkan 0,2%. Simulasi distribusi di- binomal dilakukan untuk beberapa skenario. Contohnya, dengan sampel 10 responden dan nilai probabilitas 0,207 sangat puas, maka peluang 4 orang sangat puas adalah 9,92%. Dalam sampel 5 responden dalam nilai probabilitas 0,518 puas. Peluang kurang dari 3 orang puas adalah 46,63%. Peluang 3 orang atau lebih puas mendapatkan 53,29%. Analisis ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai P atau probabilitas puas dan semakin kecil N jumlah sampelnya, maka probabilitas keberhasilan akan cenderung lebih besar dan mudah dihitung. Namun, jika N dan P kecil, perhitungan probabilitas akan menjadi lebih rumit dan peluang keberhasilan cenderung menurun. Ini penting dalam pengambilan keputusan, terutama saat menentukan target atau
ukuran keberhasilan dalam evaluasi pelayanan. Yang terakhir, masuk dalam kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi binomal dapat digunakan secara efektif untuk menafsir keberhasilan uji coba layanan sistem informasi. Model ini dapat mengubah data survei menjadi dasar prediksi yang lebih kuat, khususnya dalam konteks pengukuran kepuasan pengguna. Namun, penggunaan model ini juga memiliki batasan, seperti asumsi bahwa semua percobaan respon bersifat independen. Yang kedua, probabilitas keberhasilan diasumsikan tetap atau konstan. Ketiga, ukuran sampel yang kecil atau tidak merata dapat mempengaruhi keakuratan hasil. Oleh karena itu, untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar distribusi binomal digunakan bersama dengan model statistik lain seperti regresi logistik atau analisis multivariat yang dapat menangani data lebih kompleks dan variatif. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan layanan sistem informasi dapat ditingkatkan melalui pengelolaan parameter distribusi binomal serta melalui optimalisasi layanan berdasarkan dimensi yang diukur dengan e-serve-gua. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.